Halo semuanya, perkenalkan saya Aditya Nurrohman dari Prodi RSK. Teknologi berkembang pesat, tapi apakah selalu berdampak baik? Selamat siang semuanya. Hari ini saya ingin mengajak kalian berpikir tentang teknologi. Kita semua sepakat bahwa teknologi berkembang dengan sangat pesat. Inovasi baru hadir setiap hari, dari kecerdasan buatan hingga kendaraan listrik. Tapi saya ingin bertanya, apakah setiap perkembangan teknologi selalu memberikan dampak yang baik? Coba bayangkan, apa yang terjadi jika semua pekerjaan digantikan oleh mesin? Atau jika data pribadi kita digunakan tanpa izin? Teknologi memang memudahkan hidup, tetapi tanpa kendali bisa menimbulkan masalah besar. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana filsafat berperan dalam memastikan teknologi tetap berada di jalur yang benar. Tanpa filsafat, teknologi bisa berdampak buruk. Sejarah telah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berarti kemajuan moral. Kita bisa melihat contoh dari revolusi industri. Mesin-mesin menggantikan pekerjaan manusia, tetapi di sisi lain terjadi eksploitasi pekerja. Polusi meningkat dan kesenjangan sosial semakin lebar. Sekarang kita memasuki era kecerdasan buatan dan otomasi. Apakah kita yakin AI akan digunakan untuk kepentingan semua orang? Atau justru menjadi alat bagi segelintir pihak yang ingin menguasai pasar? Ambil contoh media sosial. Awalnya diciptakan untuk menghubungkan manusia, tetapi tanpa regulasi yang jelas, malah menjadi tempat penyebaran hoaks dan manipulasi informasi. Inilah mengapa kita tidak bisa hanya mengandalkan teknologi itu sendiri. Kita membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam untuk memastikan teknologi benar-benar membawa manfaat, bukan hanya masalah baru. Filsafat membantu teknologi menjadi lebih etis dan bermanfaat. Inilah peran filsafat. Filsafat mengajarkan kita berpikir kritis dan etis. Dengan menggunakan prinsip-prinsip filsafat, kita bisa membuat teknologi yang lebih bertanggung jawab. Misalnya, dalam etika teknologi ada konsep tanggung jawab moral. Perusahaan teknologi harus mempertimbangkan dampak sosial dari produk mereka, bukan hanya keuntungan. Contohnya, perusahaan AI seperti OpenAI menerapkan prinsip transparansi agar teknologi mereka tidak disalahgunakan. Ada juga konsep keadilan sosial. Jika tidak dipikirkan dengan baik, teknologi bisa menciptakan kesenjangan baru. Oleh karena itu, kebijakan teknologi harus dibuat dengan mempertimbangkan semua pihak, bukan hanya mereka yang punya akses atau kekuatan ekonomi. Teknologi harus dikembangkan dengan kebijaksanaan, bukan sekadar kecepatan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Apakah kita ingin teknologi berkembang tanpa batas atau berkembang dengan kebijaksanaan? Disinilah pentingnya keseimbangan antara inovasi dan etika. Teknologi memang harus maju, tetapi harus dengan kesadaran penuh akan dampaknya. Jangan sampai kita hanya terpaku pada kecepatan inovasi tanpa mempertimbangkan akibatnya. Mari kita renungkan, jika setiap ilmuwan, insinyur, dan pengusaha berpikir secara filosofis sebelum menciptakan sesuatu, apakah dunia akan menjadi tempat yang lebih baik? Terima kasih semuanya telah mau melihat presentasi saya.